Baik, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Teknologi Kilang Hayati. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang biorefinery yang diturunkan dari gula, dan kajian ini mencakup teknologi untuk memproduksi bioplastik yang berasal dari gula yang didapatkan dari tanaman tebu. Dan capaian-capaian yang diharapkan untuk dikuasai pada pertemuan kali ini adalah mampu mendeskripsikan urgensi dari keberadaan biodegradable plastik atau bioplastik, kemudian mampu mendeskripsikan potensi bagas atau ampas tebu sebagai bahan baku bioplastik, kemudian mendeskripsikan tahapan produksi plastik dari mikroba, kemudian mendeskripsikan integrasi produk bioplastik pada pabrik gula. Bioplastik yang dimaksud di sini apa? Bahannya yaitu polihidroksibutirat atau disingkat PHB. Merupakan bagian dari kategori senyawa kimia umum PHA, yaitu polihidroksialkanoat dan golongan alkanoat, karena butirat itu termasuk kepada golongan alkanoat. Polihidroksibutirat itu sendiri merupakan poliester alami yang disintesis oleh mikroorganisme tertentu yang nanti akan kita bahas contoh mikroorganisme yang mampu mensintesis PHB ini. Namun secara general mikroorganisme yang berperan sebagai fosfat akumulator bisa melakukan sintesis polimer tersebut. Dan hasil turunan produk ini dalam bentuk plastik teruji dapat mengalami proses dekomposisi secara cepat dibandingkan dengan plastik yang diturunkan dari proses termal yang berbahan baku minyak bumi. Dapat diproduksi secara terintegrasi pada pabrik gula, ya, karena bahan bakunya berasal dari tanaman tebu, dan pabrik gula tersebut menyediakan substrat yang rendah biaya, ya, bahan baku untuk fermentasi, karena proses sintesis polimer ini dilakukan melalui fermentasi. Dan juga menyediakan energi termal, mekanik, dan listrik dari biomasa agriculture. Jadi sebagai contoh, di pabrik tebu, sebagian dari bagas atau ampas tebu yang dihasilkan itu berfungsi sebagai bahan bakar, dibakar langsung ke pembangkit tenaga listrik, memanaskan boiler. Boiler itu akan menghasilkan uap, uap akan memutar turbin, turbin akan menggerakkan sehingga terbentuk aliran listrik. Dan sebagai contoh teknologi yang maju untuk kategori integrasi produksi gula dan etanol itu terdapat di Brazil, karena negara ini yang paling gencar-gencarnya menerapkan aplikasi bioetanol sebagai bahan bakar, yang dimulai di akhir tahun 1975. Brazil memberikan dedikasi untuk meningkatkan produksi gula dan turunannya, karena pada saat itu presiden yang memimpin negara tersebut berasal dari teknik kimia, ya, kalau nggak salah, sehingga mereka concern sekali akan ketahanan energi pada saat itu. Kemudian mengganti penggunaan energi fosil dengan etanol dari gula. Oleh karena itu, karena spesifikasi alat atau kendaraan itu tidak serta-merta sesuai dengan bahan bakar ini, maka tentu akan dilakukan modifikasi pada beberapa kendaraan sehingga bisa menerima etanol murni sebagai bahan bakar. Dan peningkatan kapasitas terus dilakukan sehingga menurunkan kapasitas biaya produksi secara gradual, yang memungkinkan biaya etanol tersebut ekonomis dan reliable untuk diterapkan sebagai bahan bakar. Ampas tebu juga digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pengolahan gula di situ, atau juga dijual ke pihak ketiga. Dan seluruh pertanian di negara ini didominasi oleh perkebunan tebu. Dan pada tahun 2003-2004 produksi gula sebesar 338.316.619 tons itu menghasilkan jumlah etanol sebanyak 14.107.873 meter kubik. Kalau misalnya kita analogikan dengan densitas air, 1 ton itu setara dengan 1 meter kubik. Oleh karena itu bisa kita hitung sendiri berapa rendemen atau yield etanol dari gula apabila etanol yang dihasilkan itu berasal dari gula. Namun kenyataannya etanol yang dihasilkan itu tidak dari gula namun dari molasses.
Produksi gula tercapai sebanyak 85 ton per hektar per tahun, sehingga menunjukkan seberapa besar potensi dari substrat untuk produksi etanol. Dan hasil analisis carbon cycle menunjukkan bahwa karbon dioksida yang digunakan untuk memproduksi tanaman tebu dalam proses fotosintesis lebih besar nilainya dibandingkan dengan hasil pembakaran etanol, yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan yang signifikan dalam polusi CO2 di atmosfer. Kemudian dari hasil analisis energi juga menunjukkan bahwa total energi yang dihasilkan dari hasil pembakaran etanol dan bagas atau ampas tebu itu memiliki energi yang lebih besar dibandingkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan tebu dan pemrosesan pasca panen dan hingga tahap sebagai substrat untuk fermentasi. Ampas tebu digunakan dengan cara dibakar pada boiler yang bertekanan tinggi untuk menghasilkan steam yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian pabrik-pabrik modern pada Brazil itu telah diperbaharui, di-upgrade sehingga memiliki sistem pendinginan atau heat integration dengan baik, sistem pengaturan panas dengan baik, dan cairan-cairan proses itu bisa di-recycle seperti kondensat, kemudian hasil distilasi dari etanol bisa di-recycle untuk meningkatkan kinerja dari unit proses tersebut. Kemudian dari sisa byproduct proses pembentukan etanol itu bisa diirigasikan ke lahan pertanian yang berfungsi sebagai pupuk. Cairan hasil pemrosesan berupa vinase. Vinase itu adalah medium fermentasi yang mana etanolnya telah dipisahkan. Jadi hasil fermentasi tersebut yang mengandung etanol, etanolnya kemudian didistilasi dan diperoleh etanol dalam kemurnian yang tinggi. Sisanya atau fasa berat itu adalah vinase. Dan itu bercampur dengan padatan-padatan lain yang kemudian difiltrasi, dan padatan tersebut memiliki kadar karbon dan abu yang cukup signifikan. Kalau kita ilustrasikan hasil fermentasi tadi setelah melewati proses filtrasi, dan ini hanya fasa cair saja yang ada pada input distilasi ini. Di distilasi ini diberikan input energi. Energi ini dari mana? Dari hasil pembakaran bagase yang akan memberikan panas atau energi. Kemudian pemanasan itu mengakibatkan terjadinya proses distilasi, sehingga pada bagian kondensat itu fraksi paling ringan akan terlepas, yaitu etanol, dan pada bagian bawahnya itu fasa yang paling berat akan keluar, yaitu vinase. Dan ini adalah bentuk dari vinase tersebut, pekat dan kental, yang warnanya hampir mirip dengan warna molase ya. Dan gula yang digunakan untuk fermentasi etanol ini berasal dari molase, karena kadar molase itu kadar gulanya masih tinggi, kadar karbon organik juga tinggi, dan beberapa sumber nutrisi lainnya. Dan vinase ini bisa diterapkan di bidang pertanian, bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang mendukung sustainabilitas dari kebun tebu tersebut. Berikut adalah diagram integrasi produksi gula dan etanol dari gula tebu, kemudian dipanen dan dikecilkan ukurannya, kemudian diperas ya, diekstraksi air tebunya, dan ampas tebunya itu digunakan untuk pemanasan sumber listrik. Sedangkan cairan tebunya itu diproses lebih lanjut, dijernihkan, kemudian dikristalisasi, dan molasenya itu digunakan sebagai input untuk fermentasi yang akan menghasilkan etanol. Nah, hasil etanol tadi setelah didistilasi, etanol itu berada dalam kemurnian tinggi. Byproduct-nya itu bisa berupa ragi hasil fermentasi, CO2, alkohol yang lebih tinggi yang tidak akan lepas sebagai kondensat karena beratnya itu lebih besar sehingga dia terikut ke produk yang bawah. Kemudian stillage fertilizer, dan ini adalah vinase itu sendiri. Ini adalah flow diagram proses dari produksi etanol dan gula pada pabrik tebu dengan input berupa gula tebu,
tanaman tebu yang kemudian dipotong-potong dan dibersihkan dan diperas. Kemudian masuk ke dalam tahap penjernihan dengan menggunakan sulfat ya, sulfit ya, menggunakan sulfit, digasifikasi dengan sulfit sehingga menghambat proses Maillard reaction atau proses pembentukan komponen yang gelap atau pengotor-pengotor yang mengakibatkan warna gula itu menjadi gelap. Kemudian ditambahkan liming. Liming ini adalah soda berguna untuk mengikat sisa-sisa sulfat tadi yang masih ada. Kemudian dipanaskan untuk mengakibatkan sulfit tadi yang digunakan agar bisa berubah menjadi gas sulfit sehingga bisa terlepas di udara untuk memurnikannya dari zat-zat kimia lainnya yang tadi ditambahkan dan dari pengotor-pengotornya. Kemudian masuk ke dalam proses klarifikasi. Di sini endapan-endapan yang terbentuk apa itu garam dan yang lainnya itu terendapkan, dan bagian atasnya yang hanya murni cairan gula itu masuk ke dalam tahap pengeringan. Setelah dikeringkan, kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan dilakukan pengeringan sehingga didapatkan bentuk gula dalam bentuk kristal seperti itu. Dan dalam proses pengiringan dan kristalisasi ini, produk samping yang dihasilkan adalah molase. Molase itu sebagai input untuk substrat untuk proses fermentasi yang akan menghasilkan etanol. Jadi input untuk proses etanol itu adalah molase karena kadar gulanya masih cukup tinggi dan nutrisi-nutrisi lain yang diperlukan oleh ragi masih tersedia dengan banyak, sehingga merupakan substrat yang cukup potensial untuk diubah menjadi alkohol. Sekian gambaran singkat dari platform yang digunakan untuk produksi PHB pada sesi pertama, yaitu pemrosesan tanaman tebu untuk menjadi gula dan etanol. Dan ini adalah referensi yang digunakan, dan kita akan lanjutkan